Hai anak-anakku semua, pernahkah kalian melintasi jalan yang panjang, lurus, dan menghubungkan banyak kota? Tahukah kalian, di masa lalu ada sebuah jalan besar yang membentang dari Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur? Ya, jalan itu dikenal sebagai Jalan Raya Pos. Jalan ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Dendels sekitar tahun 1808 sampai 1811. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembangunan Jalan Raya Pos oleh Herman William Dendels. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah kolonial di Indonesia. Kita tidak hanya akan melihat dari sisi faktanya saja, tapi juga akan belajar untuk berpikir kritis dan mengambil nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan baik dan semangat belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, Bapak mau tanya dulu, siapa yang pernah mendengar nama Herman Willem Dendels? Mungkin kalian pernah baca di buku sejarah bahwa Dendels adalah seorang gubernur jenderal Belanda yang terkenal tegas dan disiplin. Ia ditugaskan oleh Napoleon Bonaparte untuk memperkuat Pulau Jawa dari ancaman Inggris yang saat itu sedang menguasai lautan. Salah satu kebijakan besarnya adalah membangun jalan raya pos, atau dalam bahasa Belanda disebut de Grote Postweg. Panjangnya hampir 1000 km dari Anyer hingga Panarukan. Bayangkan, jalan sepanjang itu dibangun hanya dalam waktu sekitar setahun lebih sedikit. Lalu, apa tujuan Dendels membangun jalan ini? Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat komunikasi dan mobilisasi pasukan, agar Belanda bisa mempertahankan kekuasaan di Jawa. Selain itu, jalan ini juga digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan perdagangan, seperti kopi dari Priangan menuju pelabuhan-pelabuhan besar. Dengan begitu, kegiatan ekonomi dan pemerintahan kolonial bisa menjadi lebih efisien. Namun, anak-anakku, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap sisi lain dari pembangunan ini. Dalam prosesnya, banyak rakyat Indonesia yang dikerahkan sebagai tenaga kerja melalui sistem kerja rodi atau kerja baksa. Kondisi medan yang sangat berat dan peralatan yang sederhana menyebabkan banyak korban jiwa. Oleh sebab itu, sebagian sejarawan menilai bahwa proyek ini membawa penderitaan bagi rakyat. Tetapi, sebagai pelajar sejarah, kita harus melihat peristiwa ini secara objektif dan berimbang. Di satu sisi, Dendels berhasil membangun infrastruktur besar yang masih bermanfaat hingga kini. Karena jalur jalan raya pos inilah yang menjadi dasar jaringan jalan utama di Pulau Jawa. Namun di sisi lain, pembangunan ini juga mengingatkan kita pada ketimpangan sosial pada masa kolonial. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kemanusiaan. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tapi juga cermin untuk masa depan. Kita bisa mengambil semangat kerja keras, disiplin, dan visi besar Dendels, namun tanpa meniru cara yang merugikan rakyat. Anak-anakku, tahukah kalian bahwa nilai-nilai seperti nasionalisme, empati, dan rasa keadilan sosial bisa tumbuh dengan belajar sejarah? Dengan memahami peristiwa seperti pembangunan jalan raya pos, kita belajar untuk menghargai kerja keras generasi terdahulu dan memahami makna kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Coba renungkan, kalau kalian hidup di masa itu, apa yang akan kalian lakukan ketika melihat rakyat dipaksa bekerja keras tanpa upah? Apakah kalian akan diam atau mencari cara untuk membantu mereka? Pertanyaan seperti ini membantu kita berpikir kritis dan menumbuhkan kesadaran sejarah. Baik anak-anakku, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama. 1. Jalan Raya Pos dibangun oleh Herman Willem Dendels pada tahun 1808 sampai 1811, dari Anyer hingga Panarukan. 2. Tujuannya untuk memperkuat pertahanan, mempercepat komunikasi, dan memperlancar ekonomi kolonial. 3. Pembangunan ini membawa kemajuan di bidang infrastruktur, tetapi juga menimbulkan penderitaan akibat kerja paksa. 4. Nilai yang bisa kita ambil, semangat disiplin,
kerja keras, dan pentingnya membangun dengan rasa kemanusiaan. Semoga pembelajaran hari ini menambah pengetahuan dan juga kepekaan sosial kita terhadap nilai-nilai sejarah bangsa. Jika kalian ingin tahu lebih dalam, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang dampak sosial dan politik Jalan Raya Pos pada pertemuan berikutnya. Atas perhatian kalian, Bapak akan ucapkan kata terima kasih dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, terima kasih. Bahasa Inggris, thank you. Dan bahasa Lampung, terima kasih. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.